semuanya, nama aku Adeline Prabulan Kenoa Ketaren, nomor 10, kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Ana Tiara Putri Wijaya, saya dari kelas 8C, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Gabriela Evelyn, kelas 8C, nomor urut 17. Perkenalkan, nama saya Regina Gunadi, kelas 8C, nomor 31. Flowchart, ikut atau tidak ikut remedial, dimulai dengan start. Lalu, pengguna program menginput nilai. Untuk mengetahui apakah pengguna program perlu ikut remedial atau tidak, program akan mengecek apakah nilai tersebut di atas atau di bawah KKM, yaitu 75. Apabila di atas KKM, program akan memberitahu pengguna untuk tidak perlu mengikuti remedial. Apabila di bawah KKM, program akan memberitahu pengguna harus mengikuti remedial sampai nilainya sama atau lebih besar daripada KKM. Selamat siang, perkenalkan nama saya Regina Gunadi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah dibuat dari flowchart sebelumnya. Yang pertama, kita akan klik file new seperti biasa, lalu kita save, kasih nama file segala macam itu kita skip. Pokoknya file new source file, lalu kita file save as, lalu kita ganti save as type-nya C karena ini bahasa C, lalu kita kasih nama, lalu kita save. Oke. Nah, saya sudah buat programnya seperti ini. Oke. Yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah membuat head atau kepala dari program. Kalimatnya yaitu bahasa program yang pertama harus kita buat kalimatnya adalah include stdio_h. Itu adalah headnya. Pada program kali ini kita tidak membutuhkan include stdlib h karena di sini kita tidak menggunakan program yang menggunakan operasi pada bilangan, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Lalu setelah itu kita akan buat bodinya atau tubuh dari program yaitu integer, int main. Kita tutup kurung, buka kurung, lalu kita buka kurung kurawal, lalu kita tuliskan, kita deklarasikan integer nilai. Jangan lupa untuk selalu memakai tanda titik koma di akhir tiap kalimat pada program kalian. Oke, lalu selanjutnya printf. Printf itu artinya kita akan menuliskan atau setelah printf itu tulisan itu akan dimunculkan dalam program yang kita buat. Printf kita tulis perlu atau tidak kamu ikut remedial. Kita tulis seperti itu, lalu \n. \n di sini adalah sebagai enter. Jadi kalau \n-nya 2 kali berarti enter 2 kali. Lalu kita buat printf lagi supaya tidak numpuk jadi satu di atas. Printf itu masukkan nilaimu dan tunggu sebentar, lalu \n lagi. Lalu kita buat lagi printf yang ketiga supaya tidak memanjang, printf-nya terlalu panjang. Mungkin kalau yang sudah biasa bisa melihat seperti ini sampai panjang-panjang gitu. Tapi supaya kita lebih jelas, lebih mengurangi kesalahan, maka kita akan menggunakan printf banyak. Oke, lalu printf yang ketiga itu adalah printf nilaimu. Kita kosongkan karena entah nanti pengguna akan memasukkan nilainya. Jadi kita kosongkan karena adanya input dari user atau pengguna program, maka kita akan gunakan scanf %d. %d, kenapa %d? Karena kita
nilai yang diinput itu kita anggap sebagai nilai tanpa koma. Nilai tanpa koma, maka dari itu nilainya persen D. Apabila persen F, maka nilainya ada koma, jadi misalnya 75,5. Tapi kalau di program ini kita menulisnya 75.5, itu artinya 75.5 kan, koma. Jadi ini tanpa ada tanda koma atau titik dalam Inggris ya. Lalu kita panggil deklarasinya, nilai yang tadi kita sudah deklarasikan di sini, integer nilai. Setelah kita deklarasikan, kita buat percabangan, fungsi percabangannya yaitu if dan else. If nilai kurang dari 75 lebih kecil daripada 75, apabila nilainya lebih kecil daripada 75, kita akan ngapain nih? Kita akan program akan menampilkan tulisan, kamu perlu ikut remedial, cek jadwal remit dan siapkan baik-baik, selamat mengikuti remit. Nah, itu yang akan ditampilkan apabila nilai lebih kecil, nilai yang diinput oleh user itu lebih kecil daripada 75. Apabila ada if, pasti ada else kan. Else adalah lainnya, jadi selain yang di if kan. Jadi selain nilai kurang dari 75 berarti nilainya bisa sama dengan 75 atau lebih gede, lebih besar daripada 75. Nah, itu program akan mengeluarkan tulisan nilaimu di atas atau sama dengan KKM, tidak perlu ikut remit. Nah, seperti itu. Lalu kita akan tutup, jadi setiap if lalu kita tutup kurung kerawal, lalu else juga kita tutup kurung kerawal. Lalu setelah itu kita return 0. Return 0 di sini adalah berarti program yang kita buat sudah selesai. Lalu kita tutup body atau badan dari programnya. Kita tutup dengan tutup kurung kerawal, kita tutup inline-nya atau body. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih.